Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man nasara wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang tulus, karena Allah lah yang telah memudahkan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Siapa lagi yang memudahkan bangun kita dari tidur kita tadi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa lagi yang telah memberikan nikmat kesehatan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa mensyukurinya. Dan syukur yang paling tinggi adalah menjadikan nikmat-nikmat tersebut untuk kita semakin taat, semakin tunduk, semakin kita melaksanakan agama ini. Karena tidak mungkin agama ini diturunkan untuk memberikan keburukan kepada kita. Pasti dia memberikan jalan keselamatan buat kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diistiqamahkan oleh Allah berada di dinul Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, yang diterima dengan sebabnya semua amal kebaikan seorang manusia, itu hanya Islam. Barang siapa yang mencari-cari keyakinan lain, akidah lain, agama lain selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka dia nanti ditolak semuanya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena ditolak semua kebaikannya selama hidup di dunia, maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemusliman kita jamaah itu wajib kita syukuri. Dan tentunya mensyukuri nikmat kemusliman itu ya kita laksanakan semua aturan agama Islam. Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini Allah jadikan kita orang-orang yang nanti suatu saat dimatikan tetap dalam keadaan muslim. Allahumma amin.
Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang datang kepada kita sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan hadis ini terdapat di kitab beliau di nomor hadis yang ke-1054 dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Ada seorang sahabat yang bernama Amru bin As. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar nama ini. Amru bin As itu punya anak. Salah satunya adalah Abdullah. Jadi dua-duanya ini sahabat Nabi SAW. Maka kalau kita mendengar ada anak dan bapak dan adalah sahabat Nabi, kita menghormatinya dengan menyebutkan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Begitu yang diajarkan oleh para ulama kita, adab terhadap para sahabat. Kalau yang meriwayatkan hadis itu satu orang sahabat, maka kita mengucapkan radhiyallahu anhu kalau dia laki-laki, radhiyallahu anha kalau dia perempuan. Dan kalau yang menyebutkannya itu banyak, maka kita menghormatinya dengan menyebutkan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi semuanya. Nah, ini periwayat hadis ini Abdullah ibnu Amr, ya. Dan Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma itu salah seorang di antara 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 1000 hadis ada di kepala mereka. Di antara 7 periwayat hadis Nabi yang paling banyak, salah satunya adalah Abdullah ibnu Amr. Ini kebetulan beliau ini berasal dari keluarga yang berada. Karena memang Amr bin As ini salah seorang sahabat Nabi yang kaya. Jadi Abdullah ini dididik di keluarga yang kaya memang. Dan Abdullah ibnu Amr ini selalu mengatakan, tidak ada satu orang sahabat Nabi pun yang paling aku irikan tentang riwayat hadis kecuali Abu Hurairah. Kecuali siapa? Abu Hurairah. Karena di antara 7 periwayat hadis yang paling banyak, itu ranking pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ini Abdullah ibnu Amr tuh selalu iri dengan Abu Hurairah. Kenapa demikian? Karena dari sisi materi itu Abdullah ibnu Amr itu nggak kalah dengan Abu Hurairah. Dan kita tahu dalam sejarah itu sahabat Abu Hurairah itu nggak punya apa-apa, bukan orang kaya, bukan orang yang berada jamaah, tapi periwayat hadis yang paling banyak. Ya, di antara 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Padahal Abu Hurairah itu orang yang termiskin di antara 7 sahabat tersebut, tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, sahabat Abu Hurairah itu termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi yang diizinkan oleh Nabi tinggal atau mendirikan tenda untuk tidurnya di emperan Masjid Nabawi. Ini sahabat, ya, ada sahabat-sahabat Nabi yang miskin sekali, nggak punya pekerjaan, nggak punya tempat tinggal. Ya, nah, ini yang disebutkan oleh para ulama sebagai ahlus suffah. Ya, ahlus suffah. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang menyebutkan kata-kata sufi itu dari kata-kata ini. Ahlus suffah itu sahabat-sahabat Nabi yang miskin, nggak punya pekerjaan, bahkan untuk makan kebutuhan sehari-hari itu mereka mendapatkan bantuan dari sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Itu mereka diizinkan tinggal di emperan Masjid Nabawi. Salah satunya Abu Hurairah. Tapi walaupun beliau miskin harta, tapi tidak menjadikan beliau itu miskin ilmu. Masya Allah. Ya, ini yang kata para ulama, jangan sampai kemiskinan kita terhadap dunia menjadikan kita itu miskin ilmu agama.
Ini nggak boleh. Lebih baik kita kaya dengan ilmu walaupun dunia kita nggak seberapa. Karena Allah memuliakan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat seorang hamba yang senantiasa dia berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa mengangkat derajat dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang beriman selalu diangkat oleh Allah kedudukannya. Yang kedua, orang-orang yang diberikan ilmu. Tidak ada yang melebihi kedua derajat ini. Orang yang senantiasa beriman, orang yang senantiasa berilmu. Bahkan orang yang berilmu itu persaksian mereka disejajarkan dengan persaksian makhluk Allah yang mulia, para malaikat. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, ya, wal malaikatu wa ulul ilm darajat, wal ulul ilmu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Begitu pula para malaikat ikut bersaksi. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah sejajarkan ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, persaksiannya dengan persaksian para malaikat. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kata Ibnu Abbas, satu derajatnya orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu itu bisa ditempuh perjalanan 500 tahun. Saking tingginya kedudukan orang yang berilmu. Ini Abu Hurairah selalu diirikan oleh sahabat Abdullah ibnu Amr tentang masalah ilmu, tentang masalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah ibnu Amr, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang aslam, orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruziqa kafafan. Kata Nabi yang kedua, sungguh beruntung orang yang diberikan rezeki cukup oleh Allah. Dan yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang memiliki sifat qanaah. Orang yang memiliki sifat apa? Qanaah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kata para ulama kita ini menunjukkan tentang 3 sumber kebahagiaan seorang muslim. Jadi kalau mencari kebahagiaan itu dalam agama ini itu sebenarnya mudah. Ya. Di dalam hadis ini ada 3 sumber kebahagiaan seorang muslim. Yang pertama, apa kata Nabi SAW? Qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung. Kata-kata beruntung ini disebutkan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan seorang mukmin itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan seterusnya. Kan itu ada di dalam surat apa itu? Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang keberapa? Ke-11. Allah kasih kriteria ada orang-orang mukmin yang beruntung.
Jadi ternyata tidak setiap mukmin seberuntung mukmin yang disebutkan di dalam ciri-ciri ini. Maka kita di atas dunia ini kalau bisa menjadi mukmin yang aflah, mukmin yang beruntung. Ya. Karena tidak semua mukmin itu beruntung, jamaah. Mukmin itu tingkatannya itu banyak. Orang mukmin pun dia memiliki tingkatan-tingkatan. Jadi nggak sama. Setiap mukmin itu tidak sama, jamaah. Ada satu mukmin yang lebih tinggi tingkatnya dari mukmin yang di bawahnya. Bahkan ada mukmin yang paling tinggi tingkatannya nanti di dalam surganya Allah SWT. Nah, yang kita inginkan sebenarnya apa? Menjadi mukmin yang paling beruntung. Maka kata-kata aflaha itu tadi, ini yang mesti kita raih di dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Menjadi mukmin yang muflihun, mukmin yang sukses, mukmin yang beruntung. Ya. Siapa mukmin yang beruntung itu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, yang pertama, kalau kebahagiaan dia ingin diraih dunianya maupun akhiratnya, kata Nabi SAW, aslama. Apa itu aslama? Mukmin yang senantiasa berserah diri, tunduk tanpa reserve. Ya. Dia patuh sama Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang kata-kata aslama ini juga Allah memberikan gambaran. Itu kata-kata kita Islam itu berasal dari aslama. Aslama yuslimu islaman, yaitu orang yang berserah diri, orang yang tunduk dengan segala aturan yang Allah bikin buat kita, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Dia sami'na wa ata'na. Ini berarti mukmin yang beruntung ini. Ya, nggak banyak tanya. Apa saja yang datangnya dari Allah, apa saja yang datangnya dari Nabi kita SAW, dia pasti laksanakan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ini mukmin yang dijamin keberuntungan di dunia dan di akhirat. Itu mukmin yang seperti ini, jemaah. Mukmin yang taat, penuh ketaatannya, tanpa reserve, tanpa banyak bertanya. Kenapa demikian? Karena mukmin yang beruntung ini dia yakin yang Allah firmankan, yang Rasulullah SAW sabdakan itu pasti apa? Pasti benar. Makanya jamaah salat subuh yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu para sahabat, satu generasi yang tidak pernah terjadi lagi sampai hari kiamat. Itu orang-orang yang masya Allah, Pak, nggak banyak bertanya. Pokoknya yang Allah turunkan, yang Nabi sabdakan itu mereka laksanakan. Nggak ada di antara mereka yang nanya dulu, ya Rasulullah, kenapa kita harus begini? Ya Rasulullah, kenapa kita harus begitu ya? Enggak. Makanya mereka adalah satu kaum yang masya Allah, ketaatannya, ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya itu jangan ditanya, jangan dibandingkan dengan kaum yang lainnya. Ya. Makanya mereka itu, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kami dahulu itu kalau turun ayat kepada kami pasang telinga-telinga kami dengarkan apa yang disabdakan oleh Rabb kami, yang difirmankan oleh Rabb kami, sehingga kemudian kami mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taati ya Allah. Mereka enggak banyak bertanya. Ini yang membuat mereka itu sukses. Ya. Mereka itu beruntung di dunia, bahkan sampai Allah ridhoi mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka. Mereka pun ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya kalau kita mau beruntung, mau sukses, pelajarannya dari hadis ini udah taati saja Allah, taati saja Rasulullah SAW. Nggak usah kita banyak bertanya. Sebab dalam hadis disebutkan, Nabi katakan salah satu sebab kebinasaan satu kaum
Itu karena mereka banyak bertanya kepada para nabinya. Udah gitu banyak bertanya, nggak melaksanakan dari pertanyaannya. Ini yang celaka. Ya. Kebanyakan nanya tapi nggak pernah melaksanakan perintah. Bani Israel itu salah satu sebabnya Bani Israel itu dilaknat oleh Allah karena mereka itu sering menyusahkan nabinya dengan banyak pertanyaan. Di dalam surah Al-Baqarah itu dikisahkan kenapa disebutkan nama Al-Baqarah, sapi, ya? Karena mereka pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi, tapi mereka nanya, banyak sekali nanyanya. Mereka tanya kepada nabinya Musa alaihi salatu wasalam, "Ya Nabi Allah, tolong tanyakan kepada Allah, sapinya itu yang gimana? Yang muda apa yang tua?" Ya. Maka Nabi Musa bermunajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diterangkan, mereka tanya lagi, "Wahai Nabi Allah, tolong tanyakan kepada Tuhanmu, sapinya yang untuk membajak sawah atau yang bukan untuk membajak sawah?" Udah dijelaskan lagi oleh Musa dari firman Allah Subhanahu wa taala, mereka tanya lagi, "Wahai Nabi Allah, tanyakan lagi kepada Tuhanmu, warnanya sapinya itu apa yang mesti kita sembelih?" Ini membuat mereka itu binasa. Ya. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum itu mereka mulia di sisi Allah, tidak ada satupun kaum yang lebih mulia dari mereka karena mereka itu tunduk, patuh, berserah diri, enggak banyak mereka bertanya tentang tentang agama ini. Yang penting mereka laksanakan. Sami'na wa ata'na tadi. Dan jamaahnya dimuliakan oleh Allah SWT. Uniknya kata para ulama hadis, Nabi memberikan gambaran di antara 3 sebab kebahagiaan seorang muslim. Itu sebab yang pertama ini ditempatkan yang paling tinggi, ditempatkan di yang poin pertama. Kata Nabi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang dia itu tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, orang yang dicukupkan rezekinya. Poin yang ketiga, orang yang bersifat qanaah. Rasulullah SAW tempatkan ranking pertama sebab kebahagiaan itu adalah ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar, sebab kebahagiaan itu apabila seorang hamba itu udah taat saja kepada Allah. Karena seseorang itu menjadikan taatnya, takwanya, imannya, ketundukannya kepada Allah, selesai masalah dunianya. Itu dijamin oleh Allah jemaah. Nggak usah khawatir kalau kita ini senantiasa mentaati Allah, mentaati Rasulnya, rezeki kita ditanggung, dunia kita dijaga oleh Allah. Bahkan dunia dijadikan bertekuk lutut di depan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Maka ketaatan kita kepada Allah ini menjadi renungan pada pagi hari ini paling penting ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, ya, tentang masalah anak-anak kita jemaah. Ya, tentang siapa? Anak-anak kita. Kita ini punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita untuk mengajarkan mereka agama, mengajarkan mereka beribadah yang benar kepada Allah, tunduknya, ibadahnya, sujudnya hanya kepada Allah. Dan di antara perkara ibadah yang paling tinggi yang mesti wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah perkara sholat. Betul atau tidak? Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir ilaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan anak-anakmu untuk menegakkan salat dan bersabarlah engkau di atas perintah tersebut. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengajarkan ibadah salat kepada anak-anak kita, apa ayat berikutnya Allah katakan? Nahnu narzuqukum wa iyyahum.
Kalau soal rizki tenang aja. Kalau engkau ajarkan itu sholat yang benar sesuai dengan sholat nabimu, ya, kami yang akan menjadi tanggungan rizkimu dan juga rizki mereka. Tuh, perhatikan itu. Allah gandengkan antara kalimat rizki dengan kalimat perintah sholat. Yang penting kau ajarkan saja ibadah yang benar kepada keluargamu, rizki kami yang tanggung. Itu udah janji Allah, jemaah. Ini kita wajib yakin, ya. Kita wajib yakin kalau kita ajarkan istri dan anak-anak kita agama yang benar, sholat yang benar, rizki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tanyakan lagi, apa benar Ustadz ya sholat bisa mendatangkan rizki? Nah, ini berarti orang masih ragu-ragu, ya. Tapi makna ayat ini juga jangan dibawa kepada makna kalau begitu yang penting kita sholat aja, cari rizki nggak usah di rumah aja gitu. Bukan maknanya begini, gitu ya. Bukan. Tapi Allah katakan udah ajarkan saya itu sholat anak-anakmu, rizki kami yang tanggung, nggak usah khawatir. Makanya orang-orang dulu itu, Pak, ya, itu ada benarnya. Orang dulu, Pak, ya, suka mengatakan banyak anak apa? Nah, betul apa tidak? Hah? Betul nggak? Banyak anak banyak rezeki, benar nggak? Betul, Pak. Orang sekarang aja nih yang nggak yakin. Anaknya cuma 1, 2. Ibu saya anak yang ketiga. Ibu saya anak 13. Sekarang yang masih hidup ada 10, meninggal 3. Ibu saya anaknya 13, Pak. Dan maaf, nggak pakai KB dulu ya. Normal semua, 13-13-nya normal semua, alhamdulillah. Banyak anak itu banyak rezeki. Kenapa? Setiap anak udah tanggungan rezeki Allah. Nggak mungkin Allah menciptakan makhluknya dibiarkan tanpa rezeki. Mungkin apa tidak? Nggak mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lainnya mengatakan apa? Bahwasanya setiap yang melata di muka bumi ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata berjalan di muka bumi ini, termasuk kita, kecuali atas tanggungan Allah apanya? Rizkinya. Setiap anak pasti bawa rizki. Betul atau tidak? Hah? Betul atau tidak nih? Betul. Makanya orang dulu itu bilang banyak anak tuh banyak rizki. Lagi pula dalam sabda Nabi katakan, perbanyaklah anak-anak kalian, karena nanti di hari kiamat aku akan membanggakan di atas umat-umat yang lain dengan banyaknya apa? Banyaknya umatku. Begitu kata Nabi. Ini orang-orang sekarang malah takut. Nanti kalau punya anak gimana ya? Betul kan? Padahal rizki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang penting kita ajarkan anak-anak kita, maaf, agama. Bukan sekedar banyak anak, tapi kemudian apa? Nggak mau mendidik. Bukan. Ajarkan agama mereka. Ajarkan sholat mereka, rizki ditanggung oleh Allah, nggak usah khawatir. Bahkan ketika Allah berfirman dalam ayat yang lainnya tentang anak juga, kata Allah, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberikan makanan buat mereka dan buat kalian. Jadi ketika Allah memberikan gambaran tentang ibadah yang paling agung, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan anak-anakmu menegakkan sholat, Allah gandengkan dengan apa? Dengan masalah rizki. Perhatikan. Sekarang kita lihat dalam ayat yang sering kita dengar. Apa ayatnya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kan ayat sering dengar kan? Dan tidaklah kami ciptakan, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Betul atau tidak? Tapi ayat ini jangan diputus sampai ayat ini saja. Lanjutkan ayat berikutnya. Ayat yang ke berapa? 57. Ya, maaf. Ayat yang berikutnya. Apa kata Allah SWT? Ma uridu minkum. Ya. Aku tidak menginginkan kalian dengan sebab ibadah ini kalian apa? Memberikan rezeki kepadaku, dan kalian memberikan apa? An yut'imun, memberikan makan untukku. Allah tidak butuh rezeki, Allah tidak butuh makan.
Ya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki lagi yang memiliki apa kekuatan. Perhatikan ketika Allah menggandengkan kalimat tentang masalah ibadah, kita diciptakan di atas dunia ini tidak lain kecuali untuk ibadah. Soal rezeki jangan khawatir. Allah tidak menginginkan dari ibadah kalian memberikan rezeki, memberikan makan, enggak. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Maka orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang paling berbahagia. Udah kalau sholat tepat waktu, jaga ibadah sholat kita dengan penuh kekhusyuan, udah selesai. Kemudian kita keluar dari rumah untuk mencari rizki, tenang aja, nggak usah khawatir, rizki ditanggung oleh Allah, pasti Allah kasih jalannya. Ya, udah kalau kemudian maaf Allah memerintahkan kita sholat tepat waktu, kita jaga sholat kita, jangan terburu-buru. Ya, ini persoalan kehidupan kita sebenarnya bagi seorang muslim itu letaknya di sholat tadi ini. Makanya saya berwasiat kepada jamaah sekalian yang 5 waktu kata Allah suruh jaga. Apalagi sholat apa nih? Sholat subuh kayak sekarang nih, ya kan gitu. Yang paling susah kan sholat apa? Subuh ya. Di antara 5 waktu sholat subuh ini, bangunkan anak-anak kita itu, belajarkan mereka itu apa? Subuh dengan apa? Berjamaah yang laki-laki. Biasakan mereka. Makanya Nabi SAW menyuruh dalam hadis yang lainnya apa? Murru auladakum bis shalah wa huwa sab'a. Kalau anak kita berumur 7 tahun, perintahkan mereka untuk apa? Salat. Ayo, salat. Kalau mereka udah 10 tahun, boleh apa? Pukul kalau belum melaksanakan salat. Tapi dengan pukul yang mendidik. Bukan pukul yang apa? Mencelakakan. Nah, suruh mereka salat, suruh. Salat ini dijaga karena letak rezeki kita itu ada di sini. Ya, jangan ajarkan anak kita yang penting salat, bukan, tapi salatlah engkau dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketundukan, dengan penuh keikhlasan. Jangan merasa aduh, kok salat mulu ya ayah, gitu ya. Jangan, ajarkan kepada mereka justru ini letak kita diciptakan oleh Allah, itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tunduk, orang yang taat, orang yang dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang paling berbahagia. Ya. Makanya dalam ayat yang lainnya jamaah, Allah katakan apa? Ayat ini sering nih kita dengar juga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Betul ya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang tunduk kepada Allah, maka apa? Allah jadikan semua problem kehidupannya ada jalan keluar. Dan Allah berikan rizki bahkan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tuh lihat, kaitannya erat kan? Siapa yang bertakwa kepada Allah, rizki udah ditanggung, tenang aja. Ya, tenang aja. Jadi seseorang muslim itu nggak usah khawatir, Pak. Yang penting dia keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, hamba ingin mencari karunia-Mu. Dia berusaha keluar cari rezeki. Dijemput rezeki itu. Dia buka tokonya, dia berbisnis, maka rezeki pasti Allah berikan itu. Enggak usah khawatir. Kalau saudaranya itu kok warungnya, kok tokonya, kok bisnisnya lebih maju dari dia enggak iri. Kenapa? Karena dia yakin setiap orang itu sudah pasti ditetapkan apa aja tadi? Rezeki. Jadi seorang mukmin harus begini, ya. Itu kalau kita mau jujur jemaah, itu kalau di pasar-pasar kayak gitu ya. Itu kalau di Tanah Abang itu kan yang jualan baju kan nggak 1-2 toko, Pak, betul ya? Ribuan mungkin. Tapi masya Allah rezeki Allah itu turun semua. Seorang mukmin itu nggak apa? Nggak iri sama saudaranya. Kok samping saya ini lebih banyak pelanggannya gitu kan?
Ini yang penting udah dia buka tokonya saja. Sambil dia kemudian mungkin menawarkan dagangannya, pasti Allah berikan rezeki. Nah, itu saja. Ya, makanya tetap kita bekerja, tetap kita berusaha. Karena bekerjanya seorang mukmin keluar dari rumahnya juga bernilai ibadah kalau dia niatkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita habis sholat subuh kayak begini, nanti yang punya toko nih buka, silakan jemaah. Ya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Kalau kalian sudah selesai sholat, apa perintah Allah apa? Bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Cari karunia Allah. Jadi kerjaan seorang mukmin itu bukan di masjid doang. Bukan sekedar maaf duduk sampai kepalanya geleng-geleng saking khusyuknya, atau kepalanya nunduk, mungkin dia zikir apa tidur, kita nggak tahu gitu ya. Bukan, tapi habis selesai ibadah keluar cari karunia Allah. Dan dalam perjalanannya dia yakin dia insya Allah diberikan rizki oleh Allah, karena Allah tidak mungkin membiarkan hambanya tanpa rizki. Ya, ini kan masalah akidah nih. Ini masalah rizki itu masalah apa? Akidah. Harus yakin. Nggak boleh nggak yakin. Harus yakin, Pak. Ya, harus apa? Yakin. Dia tadi apa? Ar-Razzaq. Allah itu Ar-Razzaq. Ini surat Al-A'la ini kan sering dibaca nih kalau hari Jumat. Betul ya? Surat Al-A'la hafal ya? Sabbihis marabbikal a'la. Betul. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Apa kata Allah SWT? Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah itu kalau menciptakan fasawwa, dia pasti menyempurnakan. Salah satu bentuk kesempurnaan ciptaan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan rizki kepada makhluk ciptaan. Semut aja kata para ulama diberikan apa? Rizki, apalagi kita yang lebih mulia dari semut. Terus sampai makhluk yang paling kecil aja diberikan rizki, makan, minum. Kita ini yang lebih mulia itu pasti diberikan rizki. Maka tugas kita hanya keluar, berusaha menjemput rizki tersebut, dan Allah pasti akan memberikan rizki. Asal ketaatan kita jaga. Jangan sampai kita berbuat maksiat kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara salah satu faktor penyebab rizki itu tertahan itu karena maksiat. Karena apa? Maksiat. Karena maksiat itu menghalangi rizki. Maksiat itu menghalangi apa? Rizki. Tapi taat semakin memperbanyak rizki. Ya, semakin apa? Memperbanyak rizki. Maka ini kita renungi nih. Ya, poin pertama ini yang paling tinggi nih. Kalau seseorang udah taat, insya Allah bahagia dia. Ya, insya Allah apa? Bahagia. Dia yakin Allah tidak akan pernah apa? Menyanyiakan. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, waruziqa kafafa. Ini kalau faktor yang pertama dia jaga ketaatannya, ketundukannya kepada Allah, pasti rizkinya itu dicukupkan oleh Allah. Dan seorang mukmin itu bahagia sekali kalau apa? Rizkinya itu dicukupkan. Ya, nggak lebih, nggak kurang. Ini orang yang berbahagia nih, Pak. Orang yang paling berbahagia itu kalau dia betul-betul merasakan rizkinya itu cukup dan dicukupkan oleh Allah. Ya. Kalau mau makan ada, kan gitu ya. Kalau mau beli rumah cukup. Kalau mau beli kendaraan cukup, kan gitu. Mau nikah cukup. Ini orang yang bahagia banget ya. Para sahabat itu kalau kita lihat, para sahabat Nabi SAW itu Masya Allah, mereka itu Masya Allah terhadap dunia itu nggak tamak ya. Nabi kita contohnya Pak, Nabi kita Nabi SAW itu
digambarkan dalam banyak hadis. Itu kalau pagi-pagi kayak begini, itu habis sholat, zikir, kemudian sebentar bercengkrama dengan para sahabatnya, Nabi pulang tuh ke rumahnya. Kalau Nabi dapati di rumahnya, ditanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan nggak? Kalau istri mengatakan ada ya Rasulullah, maka Nabi makan. Tapi kalau Nabi tanya, Aisyah di rumah ada makanan nggak? Kata Aisyah, ya Rasulullah nggak ada makanan hari ini. Apa jawaban Nabi? Kalau begitu aku apa? Puasa. Nabi orang itu masya Allah. Ya, Nabi itu orang itu cukup ya. Dunia kalau Nabi mau minta kepada Allah bisa nggak dibukakan? Bisa, Pak. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita cukup sifat qanaah dan merasa cukup dengan karunia Allah. Poin yang kedua ini kata para ulama hadis, ini sikap iffah, dia menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Udah, yang Allah berikan udah cukup udah. Nggak perlu kemudian dia melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Orang yang memiliki sifat iffah itu artinya dia menjaga diri dan tubuhnya dari makanan, minuman, rizki yang tidak halal. Ya, yang tidak apa? Yang tidak halal. Udah cukup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan sudah dimakan. Enggak ada makanan ya sudah, jangan ngomel. Jangan ngeluh, jangan marahin istrinya. Kalau perlu puasa. Kalau nggak bisa puasa ya sudah, makan aja yang ada. Itu makanan udah 2 hari yang lalu, sepanjang masih bisa dimakan ya sudah dimakan. Nah, ini mukmin ini merasa cukup dengan karunia Allah. Ya. Jadi indahnya Nabi itu masya Allah terhadap makanan ya. Makanan Nabi itu masya Allah Pak, itu di dapurnya itu pernah kata Aisyah beberapa saat nggak ngebul, Nabi nggak masak karena nggak ada yang bisa dimasak. Tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling qanaah sekali, paling merasa cukup dengan karunia Allah. Bahkan Nabi tidak mengajarkan kita meminta-minta belas kasihan orang lain. Udah cukup. Yang Allah berikan itu apa? Cukup saja. Suatu saat Pak, semua yang diberikan oleh Allah itu pasti kan ditanya, betul ya? Semua yang diberikan oleh Allah itu makanan kita yang kita makan ditanya, minuman yang kita minum ditanya, pakaian yang kita pakai ditanya nanti, pici ini yang kita pakai juga ditanya. Maka kalau seorang hamba itu merasa iffah, dia cukup dengan karunia Allah, maka insya Allah dia selamat itu dari pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Suatu saat Abu Bakar pernah keluar. Abu Bakar pernah keluar karena beliau lapar. Ya, Abu Bakar orang yang kaya, tapi pernah lapar juga, Pak. Ini Abu Bakar keluar, kemudian bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, malam-malam begini engkau keluar ada hajat apa? Kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, aku keluar dari rumah karena aku lapar. Nabi didapati oleh Abu Bakar juga sama dengan dirinya lapar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku pun keluar dari rumah ini kebetulan lagi lapar. Di rumah nggak ada yang bisa aku makan. Gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya sudah. Ya kalau begitu ya kita jalan saja. Siapa tahu ada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka di tengah perjalanan kelihatan Umar ibn Khattab. Maka Nabi bertanya juga kepada Umar ibn Khattab, wahai ibn Khattab, ngapain engkau malam-malam juga keluar? Kata Umar ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, kebetulan di rumah nggak ada makanan, aku lagi lapar. Tiga-tiganya lagi lapar juga. Masya Allah. Ini orang-orang terbaik di mata Allah, terbaik di antara semua manusia di hari kiamat itu pernah lapar, Pak. Tapi Masya Allah, kemudian ada seorang sahabat yang menjamu mereka, ya, menjamu mereka, ya Rasulullah, mampir ke rumahku. Padahal Nabi nggak minta, karena didapati Nabi dan Umar serta Abu Bakar di jalan. Kemudian sahabat ini, ya Rasulullah, sudikah engkau mampir ke rumahku? Senang sekali kalau rumah kami didatangi oleh engkau. Maka Nabi kemudian mampir itu, dan Nabi nggak minta. Itu Allah berikan itu rezeki. Kemudian di rumahnya disuguhi itu makanan, Masya Allah.
Ketika Nabi, Abu Bakar dan Umar makan suguhan sahabat ini, setelah mereka itu selesai, apa kata Nabi SAW? Ya Abu Bakar, ya Umar, ini nanti yang kita makan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mendengar sabda Nabi tersebut, Abu Bakar dan Umar menangis sambil Nabi membacakan thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian Allah akan menanyakan apa yang Allah berikan nikmat makan kepada kalian. Mereka menangis ketika Rasulullah membacakan ayat di dalam surat At-Takatsur ini. Jadi semua yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum, itu pasti akan ditanya oleh Allah SWT. Maka hendaklah kita menjadi seorang mukmin yang apa? Yang cukup dengan rezeki dari Allah. Enggak perlu kita meminta belas kasihan manusia. Udah yang Allah berikan itu cukup saja, Pak. Ya, dan yang terakhir tadi kita punya sifat qanaah. Ya, sifat apa? Qanaah. Bukan justru tamak. Bukan justru apa? Tamak. Orang yang tamak ini celaka, enggak bahagia. Sekali lagi, dua hal yang terakhir, sifat qanaah dan sifat ifah ini akan mudah kalau seorang hamba itu taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tiga sumber kebahagiaan yang kata para ulama hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa mengambil i'tibar pelajaran dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis yang ke-1056 ini, ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa tunduk, berserah diri dengan perintah-perintah Allah, taat, menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang iffah, orang-orang yang tidak mudah meminta kepada manusia, tapi kita meminta kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang qanaah dengan karunia rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya mungkin sudah masuk, tapi sebelum itu mungkin ada yang ingin antum tanyakan. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal, silakan. Kajian kita mungkin ini nasihat yang saya tujukan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Cukup dulu, insyaallah kita mudah-mudahan dipertemukan. Ada, silakan Pak. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajadah. Baik, barakallahu fiik. Ya, justru untuk meraih kekhusyuan ini kita mesti saling nasihat menasihati. Dan sholat yang khusyuk itulah yang diinginkan oleh Allah dari kita. Ya. Dan Allah mengatakan hafidhu 'alas shalawat was salatil wusta. Peliharalah, jagalah sholat yang 5 dan peliharalah, jagalah sholat al-wusta, sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Kalau kalian berdiri untuk sholat, berdirilah dengan penuh khusyuan. Ya. Dan khusyuk itu seorang hamba kalau berdiri sebelum dia memulai takbir, dia wajib merasa sebentar lagi dia akan berkomunikasi, dia sujud ruku kepada Allah. Geser dulu Pak urusan dunia, geser dulu urusan yang lain, pokoknya urusan yang lain itu geser dulu. Saya itu mau sholat, saya mau menghadap Allah, saya mau berkomunikasi dengan Allah. Maka kalau kita merasa Allah ada di hadapan kita ketika kita sholat, ini salah satu sebab kekhusyuan bisa diraih. Salah satu sebabnya. Kebanyakan kita udah takbir pun kita yang ingat masih apa? Dunia kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Tadi barusan ada pesanan, alhamdulillah. Baru gitu. Baru takbir udah ingat apa? Pesanan. Memang syaitan ini selalu menggoda.
Tapi kalau kita lintas pikiran itu nyampe, udah selesaikan aja, jangan diteruskan. Baru Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Itu tadi kunci motor taruh mana ya? Di tas apa di kantong? Udah gitu tangannya langsung meraba. Di sini nggak ada. Harus kalau ketika ingat gitu, udah putus saja. Udah mau di mana udah selesai, udah putus saja. Supaya kita meraih kekhusyuan sholat. Yang kita ingat itu kita malu sedang ada Allah di hadapan kita. Makanya Nabi ketika memberikan gambaran sholat yang ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau itu beribadah kepada Allah seakan-akan Allah ada di hadapanmu. Fa in lam takun tara, kalau engkau tidak melihat Allah, dan memang di dunia kita nggak bakalan bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, yakin saja Allah melihatmu. Maka kalau kita udah takbir, yakin kita lagi sedang diawasi oleh Allah. Yang lain geser dulu. Itu satu. Yang kedua, meraih salat khusyuk itu mengerti bacaan yang kita baca. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, ya Allah, nggak ada yang lebih besar darimu. Maha agung Engkau ya Allah. Ketika kita membaca apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, kita merasa ya Allah Engkau yang maha suci, Engkau yang maha agung. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita ngerti itu yang kita baca. Itu yang membuat apa? Salat kita khusyuk. Kalau kita memahami yang kita baca, maaf, nggak ada tuh dunia masuk ke dalam salat kita, nggak ada tuh kunci masuk ke dalam persoalan kita, nggak ada. Kenapa? Setiap yang kita baca itu kita ngerti. Yang ketiga, kata para ulama, salat khusyuk diraih dengan apa? Tumakninah. Nggak terburu-buru. Lihat, perhatikan, orang yang salatnya apa? Tidak tumakninah dijamin nggak khusyuk itu. Tapi kalau dia betul-betul rukuknya, bacaannya tartil, sujudnya dia itu apa? Dia betul-betul sujud yang diajarkan oleh Nabi, pasti dia khusyuk. Maka latih Pak, kalau sholat jangan terburu-buru, tapi apa? Tumakninah. Bahkan batal orang yang sholatnya terburu-buru tidak tumakninah. Dalam riwayat Imam Bukhari, itu Nabi SAW pernah melihat ada seorang yang sholatnya itu terburu-buru Pak, nggak tumakninah, rukuknya nggak tumakninah, sujudnya nggak tumakninah. Kemudian dia datangi Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Kata Nabi, idhab, pergi lagi ke sana, pergi ke sudut sana. Fa innaka lam tusalli, engkau belum sholat. Dia sholat lagi Pak. Habis sholat dia datangi Nabi lagi, dia kasih salam. Kata Nabi, pergi lagi engkau belum sholat. Sampai 3 kali Nabi perintah. Kata orang ini, ya Rasulullah, sholatku memang seperti ini, ajarkan sholat yang benar. Maka Nabi ajarkan sholat yang apa? Yang benar, yaitu apa? Apabila engkau rukuklah dengan penuh tumakninah. Apabila engkau sujudlah dengan penuh tumakninah. Nah, ini yang menjadikan sholat seorang itu khusyuk. Maka jangan sholat itu terburu-buru. Sholat penuh dengan apa? Makna. Sholat merasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sujud tilawah ya, ayat sajdah itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kata Umar ibn al-Khattab, aku pernah melihat Nabi SAW khutbah. Ketika di khutbah itu Nabi membacakan ayat sajdah, gitu ya. Nabi kemudian sujud, turun dari mimbarnya, Nabi sujud. Tapi satu saat kemudian, hari-hari berikutnya, aku pernah melihat Nabi khutbah juga, dan kemudian Nabi membacakan ayat sajdah. Nabi tidak sujud. Nah, ini kata para ulama menunjukkan sujud ketika membaca ayat apa? Sajdah tadi hukumnya sunnah. Kalau mau sujud silakan. Kalau tidak sujud pun tidak mengapa. Ya. Jadi ini hukumnya apa? Sunnah. Kalau bisa sujud setiap saat membaca ayat itu, alhamdulillah bagus. Ya. Tapi kalau kemudian kita lagi memang nggak sujud, jangan merasa, aduh saya berdosa, nggak boleh, enggak. Kenapa? Karena dia perkara yang sunnah. Kalau diamalkan jelas ada keutamaan tersendiri. Tapi kalaupun kita nggak sujud, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup dulu
ya, karena sudah hampir 10 menit dari waktu untuk suruh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita pagi hari ini. Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari setiap mara bahaya, dari setiap penyakit-penyakit dan virus-virus yang berbahaya. Semoga Allah jaga negeri ini dengan pemimpin-pemimpinnya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان